Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tinjauan umum hukum acara peradilan agama. Yang pertama, mengenai pengertian hukum acara. Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum material. Dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang. Yang kedua, kedudukan peradilan agama. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yang isinya, yang pertama, peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Yang kedua, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Yang ketiga, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Yang ketiga, lingkungan badan peradilan agama. Lingkungan badan peradilan agama memiliki tugas dan wewenang pengadilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta perubahannya, yaitu yang pertama, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Yang kedua, mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama di tingkat banding. Yang ketiga, mengadili di tingkat pertama. Dan terakhir, sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya. Yang keempat, memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Yang kelima, memberikan isbat kesaksian ruqyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Yang keenam, ketua pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanakan tugas hakim. Yang ketujuh, ketua pengadilan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku panitera, sekretaris, dan jurusita di daerah hukumnya. Yang kedelapan, Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. Eksistensi peradilan agama. Sebelum Islam datang di Indonesia, sudah ada dua peradilan di Indonesia, yaitu peradilan pradata yang mana sumber hukumnya berasal dari ajaran Hindu, dan peradilan padu yang mana sumber hukumnya berasal dari kebiasaan masyarakat. Kemudian pada masa pemerintahan Belanda, peradilan agama sudah mendapat pengakuan secara resmi dengan dikeluarkannya Stadblad nomor 152 yang mana peradilan agama memiliki kekuasaan pada bidang kewarisan dan perkawinan. Dan karena dinilai tidak efektif, pada tahun 1937 Belanda kemudian mengeluarkan Stadblad nomor 116 yang mana kekuasaan peradilan agama dikurangi menjadi hanya pada perkara perceraian dan perkawinan saja, sedangkan perkara waris diurus oleh peradilan negeri. Pada masa setelah kemerdekaan, pada masa Orde Lama, peradilan masih berpedoman pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda sebagaimana aturan peralihan, pasal 2 aturan peralihan, yang kemudian atas usul Departemen Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, pemerintah menetapkan bahwa peradilan agama yang bernaung di Kementerian Kehakiman diserahkan kepada Kementerian Agama, dan sejak saat itu peradilan agama menjadi bagian dari Departemen Agama. Pada masa Orde Baru, pada masa ini peradilan agama juga masih belum menjadi lembaga yang independen, di mana dalam memutuskan perkara yang menyangkut harta benda, maka peradilan agama harus mendapatkan persetujuan dari peradilan umum, sehingga peradilan agama hanya menyangkut sebagian kecil perkara umat Islam, yaitu perkara hukum keluarga, nikah, cerai, talak, waris,
dan wakaf saja. Sedangkan untuk bidang ekonomi, peradilan agama belum diberi kewenangan. Kemudian pada tahun 1970 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970. Meskipun kedudukan peradilan agama sejajar dengan pengadilan lainnya, tetapi kenyataannya peradilan agama masih memerlukan pengakuan dan pengesahan dari pengadilan negeri sebagaimana yang diatur dalam pasal 63 ayat 2 yang berbunyi, setiap keputusan peradilan agama dikukuhkan oleh peradilan umum. Kemudian pada tahun 1989 disahkan kembali Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 di mana peradilan agama sudah tidak lagi bergantung pada peradilan umum dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Pasca reformasi sampai sekarang. Pasca reformasi keluarlah Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Undang-undang tersebut memakai sistem one roof system atau sistem satu atap, di mana pada Rabu 30 Juni tahun 2004 peradilan agama secara resmi beralih ke Mahkamah Agung secara keseluruhan melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Jadi sejak saat itu 4 lembaga telah satu atap atau one roof system. Kewenangan PA pun juga bertambah setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, yaitu selain perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, infak, zakat, peradilan agama juga memiliki wewenang baru yaitu pada bidang ekonomi syariah. Selanjutnya adalah kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan tempat tinggal pihak yang berperkara. Misalnya, apabila ada seseorang yang berdomisili di Ponorogo ingin mengajukan perceraian, maka ia harus mengajukan perceraian di pengadilan agama yang berada di Ponorogo. Seperti itu. Kemudian kekuasaan absolut adalah kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya, yaitu perkara yang menjadi kewenangannya perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Sumber hukum acara peradilan agama. Sumber hukum acara peradilan agama diantaranya adalah hukum acara dalam persidangan perkara atau perdata yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura atau biasa disebut dengan HIR, dan hukum acara dalam persidangan perkara atau perdata yang berlaku di luar Pulau Jawa atau biasa disebut dengan RBG, dan hukum acara persidangan perkara atau perdata yang berlaku di Eropa di zaman penjajahan atau RV. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan ulangan, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 junto Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perkawinan, kemudian jurisprudensi, doktrin, dan terakhir instruksi dan surat edaran Mahkamah Agung RI. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.